Hutang pemerintah Amerika mencapai 38 triliun dolar atau 38 billion dolar, melonjak 2 triliun dolar hanya dalam 3 bulan atau hampir 150% dari PDB mereka. Kalau mau dibahasa sederhanakannya, kira-kira hutang mereka itu 1,5 kali dari kekayaan mereka. Indonesia baru sekarang diketahui semuanya bahwa hutang pemerintah plus BUMN itu mencapai 24.000 triliun rupiah yang merupakan 120% dari PDB Indonesia yang sekitar 19.000 triliun. Dan itu sudah di atas ambang batas aman negara yang hutangnya tidak boleh lebih dari 65% dari PDB. Sejak tahun 2019 kita sudah mengatakan hal ini bahwa Jokowi seharusnya bisa diimpeach, dimaksulkan pakai dalil ini, namun masih dilindungi dengan data oleh mantan Menkyu. Hutang BUMN dibilang hutang korporasi. Kalau sekarang ya aman karena BUMN-nya jadi badan, jadi terpisah memang. Namun tetap trust negara Indonesia jadi rusak gara-gara mantan rezim yang bengis itu. Kita kembali ke Amerika. Jika Amerika mengalami kehancuran, dampaknya akan lebih dramatis daripada jatuhnya Roma atau runtuhnya Kekaisaran Ottoman atau juga runtuhnya dinasti Qing. Amerika memiliki legiun di mana-mana. Mereka memiliki 800 pangkalan militer, 12 kelompok armada tempur kapal induk. Dan untuk sesuatu periode setelah runtuhnya tembok Berlin dan Uni Soviet, mereka menganggap diri mereka, Amerika ini, sebagai Roma baru. Itu tidak akan bertahan lama. Yang semua itu tergantung tidak hanya pada keseimbangan kekuatan eksternal, tapi juga pada kekuatan internal Amerika sendiri yang sudah tergerogoti. Amerika sedang melalui periode di mana dalam banyak hal masyarakatnya sakit secara ekonomi, dan itu adalah akibat kebijakan Trump. Apalagi ditambah perang tarif, itu tidak menguntungkan Amerika. Itu mungkin penghilang atau obat penghilang rasa sakit untuk ekonomi Amerika, tapi faktanya nambah parah. Jadi saat ini Amerika hanya bisa bertahan di mana Trump selalu menyalahkan orang lain, negara lain yang bukan dirinya, dan sulit menyembuhkan Amerika yang sudah kronis, alias Amerika itu udah stadium 4, tidak dapat disembuhkan. Masyarakat Amerika sedang melalui periode pergumulan internal di mana skenario akan adanya perang saudara kedua itu sangat mungkin terjadi. Utara selatan sekarang adalah Republik versus Demokrat yang akan menyebabkan Amerika terbelah dua dan pastinya jatuh miskin. Di masa genting ini, Taiwan pasti akan diambil Tiongkok. Kapan? Waktu itu diperkirakan antara tahun 2027 hingga tahun 2034. Amerika tahu bahwa kalau hal ini terjadi, mereka tidak akan bisa menang. Karena Taiwan itu jauh lebih dekat ke Tiongkok daripada ke Amerika. Sehingga Tiongkok dapat beroperasi dari darat, sementara Amerika harus beroperasi dari kapal induk yang semuanya rentan terhadap hipersoniknya Tiongkok. Lebih lanjut, jika perang terjadi, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, akan hancur dan chip Nvidia tidak akan tersedia untuk Eropa atau Amerika. Tetapi Tiongkok dapat bertahan tanpa TSMC karena mungkin 80% atau bahkan 90% sudah mereka kuasai di waktu itu. Kita memperkirakan dengan data fakta saat ini apa yang akan terjadi di masa geopolitik dunia dalam 3 tahun ke depan di era Trump, Putin, Xi Jinping, dan Netanyahu. Apakah kepastian dunia akan aman, tidak perang? Kita analisa. Dalam periode itu kita perlu kembali ke dasar, ketahanan pangan, kesehatan, dan penguasaan ilmu pengetahuan bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Jangan terjebak dengan pikiran masih di masa lalu sehingga kita masih terbiasa dengan dunia di mana kita berbicara dalam bahasa Inggris, di mana Amerika yang dominan, di mana kategori intelektual yang kita pelajari di sekolah bisnis adalah berbasis Amerika, meteran, atau ilmu barat yang kita gunakan untuk menganalisa berbagai hal diasumsikan tidak tergantikan. Semuanya harus di stop. Jangan sampai diri kita sendiri tidak berdaya sehingga kita tidak bisa keluar dari doktrin barat yang semuanya dianggap benar. Bahkan pola pikir akademisi dan pelajaran di sekolah serta kampus berasumsi bahwa apa yang dilakukan barat akan berlaku bagi kita di Asia, khususnya Indonesia. Tidak, kita harus mulai mengerjakan semuanya sendiri, punya ukuran sendiri, punya cara sendiri, punya kekuatan uang sendiri, punya industrial military kompleks sendiri. Dan itulah ke depan negara dan dunia jadi multipolar. Semuanya negara punya kekuatan masing-masing yang saling kunci, sehingga tidak ada lagi world marshal atau polisi dunia, yang ada hanyalah kekuatan keseimbangan. Indonesia siap. Peace.